pembahasan atau persiapan untuk pra-US bahasa Jepang ya. Oke, di sini udah ada banyak orang, bertambah terus. Oke ya, oke kita langsung saja. Saya akan bahas kisi-kisi ya, kisi-kisi pra-US. Tapi sebelumnya mungkin bahas dulu soal yang sebelumnya pernah diujikan di minggu lalu ya. Oke, Amil dan lainnya udah terlihat share screen Sensei? Hai Sensei. Oke ya. Oke, nomor 1 ini salam yang digunakan pada saat mengucapkan selamat kepada seseorang adalah yang A ya, omedeto. Omedeto gozaimasu. Oke, yang nomor 2 di sini ada percakapan, udah ada jawabannya, tinggal apa pertanyaannya atau pernyataan sebelumnya. Nah, ini jawabannya hai genki desu. Maka yang paling tepat adalah pertanyaannya o genki desu ka? Ya, menanyakan kabar. Berikutnya yang nomor 3, di sini ada gambar peta ya, ada map di situ, peta kota Kanazawa. Kore wa nan desu ka? Ini apa? Nah, yang benarnya jawabannya adalah C ya, Chizu. Oke, nomor 4 berikutnya. Kyoshitsu nani-nani naka nani-nani kokuban ga arimasu. Kyoshitsu itu adalah kelas, naka itu di dalam ya. Lalu kokuban itu papan tulis. Nah, kata bantu yang tepat untuk kalimat di atas adalah Kyoshitsu no yang A ya. Nakade, yang E ya. Kyoshitsu no nakani kokuban ga arimasu. Yang E. Bedanya apa Pak D sama NI itu? Oke, yang D itu untuk aktivitas ya. Misalkan di kelas sedang belajar. Kalau di kelas ada kegiatan, misalkan belajar atau melakukan apa, itu pakai D. Nah, kalau yang ini merupakan eksistensi atau keberadaan barang, berada di mana gitu ya, ada di kelas. Pakai atau di sini di dalam ya, ni di situ. Oke, berikutnya yang nomor 5. Artinya sama ya, yang nomor 4 itu ni dan D itu artinya sama di. Cuman yang D untuk aktivitas, ada kegiatan. Kalau yang ni itu keberadaan saja. Menunjukkan lokasi tempat di mana beradanya. Baik, nomor 5. Oni sang wa isha desu. Arti dari kata yang digarisbawahi adalah isha itu dokter ya, yang D. Lalu nomor 6. Tentukan huruf kanji yang tepat untuk kata yang digarisbawahi. Nah, sini ada mokuyobi ya, mokuyobi yang digarisbawahnya.
Lengkapnya mokuyobi ni sugaku o benkyou shimasu. Itu kanjinya kanji hari ya. Moku itu hari Kamis. Nah, yang D ya. Kalau yang A itu Senin, getsuyobi. Yang B itu Selasa, kayobi. Yang C itu Rabu ya, suiyobi. Yang D mokuyobi, yang E kingyobi, hari Jumat. Oke, berikutnya nomor 7. Onesang wa daigakusei desu. Onesang itu kakak perempuan. Kakak perempuan adalah mahasiswa. Nah, di sini ada koreksi ya. Harusnya kalau di sini menunjukkan kakak perempuan yang keluarga kita, harusnya aneh ya. Ane wa daigakusei desu. Kalau onesang itu untuk kakak perempuan orang lain atau kita manggil ya, onesang ya. Jadi dalam bahasa Jepang untuk anggota keluarga khusus ada untuk anggota keluarga sendiri sebutannya atau untuk keluarga orang lain. Ada misalkan ayah ya, ayah itu kan otosang, ibu okasang. Kalau manggil ya misalkan ibu minta uang, okasang. Atau misalkan ibunya orang lain teman kita, nah, sebutnya okasang. Tapi kalau menyebutkan ibu saya, haha ya, haha. Sini ada kanojo wa kawaii desu. Nah, ya dianya untuk perempuan ya. Kawaii lucu. Watashi wa onesang ga daisuki desu. Saya sangat menyukai kakak perempuan saya. Arti kata yang tepat untuk kata yang bercetak tebal adalah lucu ya, yang C. Berikutnya, yang nomor 8. Lengkapilah kalimat berikut. Watashi wa nihongo ga. Nah, di sini kemampuan ya. Pilihan yang tepatnya adalah yang A, dekimasu. Bisa. Kalau yang lainnya ini beda-beda ya. Ada omoshiroi, menyenangkan atau menarik. Kimas, melakukan. Kimas, datang. Muzukasi, susah. Oke, nomor 9. Watashi no tomodachi no namae wa Hani desu. Nah, di sini ada dua no ya, berarti sambung menyambung. Watashi no tomodachi, teman saya. Watashi, saya, tomodachi, teman. Jadi nerjemahinnya dari kata yang kedua ya. Watashi no tomodachi, teman saya. No namae, nah, belum beres, ternyata ada nama teman saya gitu ya. Jadi dari belakang dulu. Namae tomodachi no namae, nama teman saya adalah Hani. Nah, Hani-san wa, Hani itu kotoshi itu tahun ini. Nah, di sini 17 tahun. Nah, 17 itu adalah 10 tambah 7 ya. 10-nya ju, 7-nya adalah nana. Ju nana sai ya. Ju nana sai, yang C ya. Ju nana sai desu. Kata yang tepat. Nah, itu ya. Nomor 10. Watashi nani Indonesia jing desu. Nah, di sini artinya saya adalah orang Indonesia, berarti tinggal menambahkan kata bantu pengiring subjek ya, atau topik pembicaraan. Nah, setelah subjek atau setelah topik pembicaraan adalah kata bantunya adalah wa. Wa-nya khusus ditulisnya pakai huruf H, tapi dibaca wa. Watashi wa Indonesia jing desu. Yang nomor 11. Watashi no heya wa. Ya, di sini ada gambar ya. Terang ya, masuk cahaya. Watashi no heya wa. Nah, di sini terang mana? Yang E ya. Karui. Terus
Yang nomor 12. Ini dalam bahasa Jepang bilangan 350 dibaca. Nah, 300, ratusan itu adalah 100-nya adalah hyaku. Nah, kalau 300 tambah hyaku. Khusus pengucapan menjadi sambyaku. Karena ada beberapa yang pengucapannya khusus. Nah, ini dihafalkan saja. Kalau 3 itu biasanya berubah ya bunyinya. Harusnya kan san hyaku. Nah, ini sambyaku. Nah, ini 350. Nah, 300-nya udah tadi sambyaku. Tinggal ditambah 50. 50 itu 5 dikali 10. 5-nya adalah go. 10-nya ju. Jadi puluhan itu di angka yang depannya dulu disebutin. 5-nya dulu. Goju. Nah, kalau 15 kebalikannya. 15 itu kan 10 tambah 5. Tadi 10-nya dulu ju. Jugo. Gitu ya. Nah, berarti di sini pilihannya sambyaku goju. Yang D ya. Lalu nomor 13. Watashi wa tori o katte imasu. Nah, watashi, saya, tori itu burung, katte imasu, memelihara. Nan biki katte imasu, Kak. Nan itu berarti bertanya apa, berapa. Biki itu ekor ya. Berapa ekor? Lalu jawabannya 8 ekor. Nah, ekor itu hiki. Sama 8 juga. Ada kekhususan mengucapkannya. Kalau harusnya hachi hiki ya. Tapi di khusus pengucapan jadi hap piki. Yang C ya, hap piki. Oke, berikutnya nomor 14. Bacalah percakapan di bawah ini. Yuriko dan Emi ya. Yang Yuriko, Emi-sang, kazoku to sunde imasu ka. Kazoku keluarga, sunde imasu ka itu tinggal. Tinggal. Nah, di sini ada kata ka ya di ujungnya berarti menunjukkan interrogatif atau kalimat pertanyaan. Jadi tanda tanya dalam bahasa Jepang itu memakai huruf ka. Ternyata jawabannya hai, ya. Betul ya, si Emi itu tinggal bersama keluarga. Hai, watashi wa cici to haha to sunde imasu. Jadi dia tinggal bersama cici dan haha. Ini benar sekali, untuk keluarga sendiri harusnya pakai yang cici dan haha. Watashi wa cici to haha to sunde imasu. Tinggal bersama ayah dan ibu. Kyodai ga imasu ka? Nah, ada kazoku, ada kyodai. Kalau kyodai itu saudara ya. Saudara maksudnya kakak adik ya. Ada saudara enggak? Nah, hai, katanya ada. Ane. Ane ga futari. Ane itu kakak perempuan. Futari 2 orang. Ane ga futari. To. Nah, to di sini dan belum selesai. Oto. Oto itu adik laki-laki. Oto ga hitori imasu. Jadi ada kakak perempuan 2 orang dan adik perempuan 1 orang. Hitori ya. Khusus untuk bilangan 1 dan 2 orang itu spesial hitori ya. Kalau normalnya kan ichi dengan nin ya. Nin itu orang. Jadi orang itu kadang dibaca jin atau nin atau hito. Ada 3 cara baca. Tapi kalau berhubung dengan jumlah orang akhirannya nin. Nah, misalkan 3 orang. Nah, ini san nin. 4 yonin, 5 gonin dan seterusnya. Ane wa koko seides. Jadi kakak perempuannya adalah siswa SMA. Oto ga sogakusei desu. Adik laki-lakinya adalah sogakusei. Sogakusei itu siswa SD ya. SMP chugakusei. Nah, kalau SMA kokosei. Lalu pertanyaannya, Emi sang wa nanin. Nah, nanin di sini berapa orang? Nanin kazoku desu ka. Berapa berkeluarganya? Keluarganya jumlahnya ada berapa gitu ya. Tinggal ditambahkan ayah, ibu. Nah, udah 2 kan? Sama dengan dirinya sendiri ya, watashi 3 tambah kakak
perempuan ada 2 orang ya. Dari 5 tambah adik. Ya. Tambah adik 1 orang jadi 6. Nah, 6 jawabannya yang A, rokunin. Yaitu berikutnya nomor 15. Nomi mono no nakade nani ga ichiban suki desu ka? Nah, di sini nani ga ichiban suki desu. Nomi mono itu minuman ya. Naka di antara atau di dalam jenis minuman nani ga ichiban. Ichiban itu nomor 1, suki suka. Apa yang paling disukai? Nah, di sini kita lihat ada suika. Suika itu semangka, kan minuman ya. Ichigo, strawberry kan. Apalagi yang nomor C itu tori, burung. D, bareboru, itu volleyball. Volleyball jadi bareboru. Nah, yang tepat adalah E, jusu. Nah, jus itu jenis minuman. Yang E jawabannya. Oke, berikutnya nomor 16. Kalimat manakah yang tepat sesuai gambar? Nah, di sini ada dansu. Nah, kita nggak usah repot-repot, lihat ke pinggirnya dulu, lihat gambarnya dulu. Ini burung ya, tinggal cari burung dulu. Dansu, anime, dorama, dokusho, tori. Nah, udah. Tori ga suki desu. Nah, yang E ya. Berikutnya nomor 17. Saru. Ya, ini ada huruf hiragana. Saru ga suki desu ka? Nah, cara bacanya yang D ya. Saru ga suki desu ka? Ini mah tinggal kalian menguasai huruf hiragana ya. Jadi harus dipastikan sebelum nanti pra-US atau bahkan nanti ke depannya adalah US, huruf hiragana harus dihafal. Kalian harus punya motivasi tinggi karena kalau sampai selesai tuntas kalian udah hafal huruf Jepang itu ada sensasi ya, rasakan sensasinya kita bisa membaca huruf yang orang lain nggak bisa baca. Apalagi sekarang banyak ya huruf-huruf Jepang di jalanan, di jaket, di sweater, kayak produk-produknya Erigo. Nah itu banyak ya huruf-huruf hiragana, katakana. Ada yang di pinggirnya di tangannya itu ada tulisan katakana Rasuto Samurai, nah, dan lain-lain. Masuk Erigo-nya sendiri juga pakai katakana ya. Orang lain nggak bisa baca, kita bisa baca. Jadi akhirnya kita kalau lihat anime atau lihat film Jepang ataupun lihat bacaan-bacaan ada yang huruf Jepangnya, nah kita ini, nah kita bisa baca, yang lain enggak. Nah itu bagus ya. Oke, nomor 18. Kyoshitsu ni terebi ga arimasu. Kalimat di atas jika ditulis dalam huruf Romawi, nah sama ini juga kemampuan huruf juga ya. Nah yang D ya. Kyoshitsu ni terebi ga arimasu. Tidak usah tahu artinya karena modalnya adalah membaca huruf. Nomor 19. Kalimat manakah yang tepat sesuai gambar? Nah, di sini ada orang yang lagi mendengarkan musik ya. Nah, tinggal, oh musik apa ya? Dansu bukan. Anime bukan, dorama bukan. Ongaku. Nah, ini ongaku ya. Ongaku ka suki desu. Oke, nomor 20 terakhir. Pilihlah kalimat yang sesuai dengan gambar. Nah, di sini juga ada lagi main bola ya. Tinggal main bola itu apa? Bahasa Jepangnya soccer ya. Soccer jadi saka. Nah, yang nomor C, yang pilihannya yang C. Sakao shimasu. Nah, ini kurang lebih soal-soal yang relatif masih tingkat kesukarannya masih agak-agak mudah, middle lah ya. Nanti di KUS mungkin ada beberapa yang level kognitifnya agak lebih. Nah, kita bisa lihat sekarang ada kisi-kisi. Nah, kalau di Teams Sensei sebelumnya hari kemarin kalau nggak salah
udah kirim ya di assignment itu ada bahan kisi-kisi pra US, tapi yang versi materinya doang ya, yang ini yang kisi-kisi pra. Nah, ini ada di sini ada nanti pra US itu ada 30 soal, 35. Nah, ada materi-materinya itu bisa dicek nanti di Teams. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan, tapi ini tidak akan di-share ya. Di sini saja dibahasnya. Yang komplitnya ya. Nah, ini yang komplitnya. Oke, kita lihat kisi-kisi komplitnya. Di sini ada kompetensi dasar dalam PRAUS nanti ada campuran, soalnya ada kelas 10, ada kelas 11, dan ada kelas 12 ya. Kita fokusnya ke 11 ini, bagian materi. Oke, bahan kelas 10, materinya unsur kebahasaan, ungkapan salam. Nanti itu ada gambar dan percakapan rumpang. Percakapan rumpang itu percakapan yang ada kosongnya ya, ada yang belum tuntasnya. Kalian harus mengisi yang kosongnya itu dengan pilihan yang tepat. Nah, ini kalian bisa pelajari salam sapaan ya, mulai dari nyapa pagi hari, siang hari, malam hari, atau ungkapan-ungkapan keseharian, misalkan apa kabar, terima kasih, sampai besok, tempat tinggal, dan seterusnya. Itu bisa dipelajari lagi, itu di bahan kelas 10. Lalu di kelas 10 juga dibahas tentang ruangan kelas ya. Di ruangan kelas ada gambar-gambar, nanti soalnya ada gambar ruangan-ruangan di sekolah. Nah, itu bisa dijawab apa itu ruangan itu apa ya. Ada banyak ya, ruang kelas, ruang kepala sekolah, ada ruang perpustakaan. Coba, kalau ruang perpustakaan apa? Silakan. Ada yang masih ingat ruang perpustakaan? Osho, Shitsu ya. Terus ada ruang UKS, ada ruang apa lagi? Lapangan ya. Lapangan juga termasuk dibahas di ruangan kelas. Ruangan sekolah maksudnya, tempat-tempat di sekolah. Hai, berikutnya ada materi huruf kana. Kana itu hiragana dan katakana ya. Misalkan di sini ada nomor telepon dalam hiragana. Nanti ada percakapan tentang nomor telepon. Nah, tinggal sebutkan nomor telepon itu dalam bahasa Jepang ya. Ini modalnya adalah hafalin angka ya. Angka dasarnya 1 sampai 10 ya. Sampai 9 mungkin ya kalau nomor telepon mah. 081 misalkan. Dari 0 ya, 0. Berikutnya. Ada tentang keluarga. Disajikan teks wacana tentang keluarga. Di sini kalian dapat menentukan jawabannya. Misalkan tadi ayah, ibu, nah harus hafal ya sampai kakak, adik, mulai dari kakek, nenek ya. Termasuk gambaran fisik dan sifat ya. Ayah orangnya bagaimana, kakak laki-laki orangnya bagaimana ya. Yang kayak misalkan Kibisi ya. Kibisi, Kakoi, Kirei gitu. Shizuka, Akarui, ceria kayak gitu ya. Itu dihafalkan. Berikutnya ungkapan mengenai waktu, tanggal, dan bulan. Nah, di sini ada soal-soal yang berkaitan dengan tanggal gitu ya. Mulai dari tanggal 1 sampai 31. Pada dasarnya sama dari angka juga ya. Misalkan sekarang itu tanggal 22
Jadi 22, 20 itu niju ya. Niju, terus duanya adalah ni. Tinggal di akhirannya ditambah dengan nichi ya. Ciri-ciri tanggal dalam bahasa Jepang ujungnya ada nichi ya. Kecuali tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 10 itu khusus dihafalkan ya, sebutannya beda. Hitachi, Futsuka dan seterusnya sampai tanggal 3, sampai tanggal 20. Tanggal 10. Tanggal 20 ada khusus ya. Oke, berikutnya bulan. Kalau bulan akhirannya gatsu ya. Kalau tadi tanggal itu akhirannya nichi, nah kalau bulan itu akhirannya gatsu. Contoh hari ini adalah bulan kedua, Februari kan ya. Berarti tinggal Nigatsu. Ni tambah dengan gatsu jadi bulan Februari. Oke. Berikutnya. Nah, ada kanji juga. Kita walaupun tidak banyak mempelajari kanji ya. Misalkan kanji tentang nama hari. Ada juga kanji berkaitan dengan kegiatan, misalkan kanji pergi, kanji pulang, kanji pulang belum ya. Kanji datang ada ya, kanji pergi itu ada. Lalu berikutnya unsur masih bahan kelas 10. Di sini ada partikel kara dan made. Kara itu dari, made itu sampai. Misalkan dari rumah sampai sekolah. Berapa menit? Nah, ini nyambung dengan yang sebelumnya tentang waktu ya. Berapa menit? 10 menit, 1 jam gitu ya. Jangan lupa menit dan jam juga ada akhirannya. Kalau jam akhirannya ji. Contohnya sekarang jam 2 ya. Jadi 2 itu bahasa Jepangnya apa? Ni. Tinggal nambahan ji di belakangnya. Lalu jam 2.30. Nah 30 itu menit akhirannya pung. Fung atau pung atau bung ya. Nah 30 misalkan sangju ya. 30 kan sangju. Tinggal nambahan ujungnya pung. Sangju pung. Seperti itu. Nah misalkan uchi kara gakko made atau ichiji kang. Atau pakai kang ya. Karena durasi. Kalau menunjukkan waktu doang, tadi jam, nggak usah pakai kang. Lamanya atau durasi itu ada akhirannya kang. Ichiji kang. Ichiji kang sangjupung. Misalkan 1 jam setengah. Atau cuma 10 menit. Nah, uchi kara takomade jupung. Nah, gitu ya. Atau 2 menit atau 5 menit ya. Sama teman teman 5 menit misalkan rumahnya di depan sekolah. Uchi kara gakomade gofung. Ya, go 5, fung menit. Baik, segi kosakata nama ruangan. Oh, ini masih ya. Jadi dan keluarga. Nah, cuma di sini ada indikator soalnya. Disajikan teks dalam kalimat secara acak. Peserta didik dapat menyusun kalimat menjadi paragraf yang baik dengan tepat. Nah, bisa jadi nanti ada disajikan kata-kata ya, kosakata, tapi diacak gitu. Nah, nanti disusun jadi kalimat yang benar. Lalu ungkapan kemampuan. Nah, kalau kemampuan, akhirannya jangan lupa dekimas. Misalkan bisa piano. Piano ga dekimas. Bisa bahasa Jepang. Nihongo ga dekimas. Kalau suka, bahasa Jepangnya adalah suki. Nah, kalau tadi dekimas, kalau suka, Nihongo ga suki desu. Saya suka bahasa Jepang. Baik, segi ungkapan perkenalan. Disajikan percakapan tentang perkenalan, peserta didik dapat menentukan jawaban yang tepat. Nah, masih ya, kelas 10. Kemampuan. Nah, kalau ini kalimat rumpang. Misalkan nani titik-titik. Bukan. Misalkan Gita
Gita O titik fotodes. Nah, kata kerjanya apa? Kalau bersangkutan dengan gitar. Gitar diapakan? Nah, jawaban yang tepatnya hiku ya, dipetik. Itu. Oke. Membaca pengumuman kegiatan di sekolah. Poster pengumuman kegiatan di sekolah. Nah, misalkan ada poster ya tentang apa kegiatan apa, nanti ditanyakan apa informasinya tentang apa itu pengumumannya. Jadi tentang jadwal pelajaran, school dan seterusnya. Berikutnya kehidupan sekolah. Disajikan teks percakapan tentang kehidupan sekolah, siswa dapat memilih jawaban yang tepat. Nah, kehidupan sekolah itu misalkan tadi jadwal kegiatan pelajaran hari apa, hari bahasa Jepang hari apa, gitu ya. Jadi harus tahu tentang kosakata hari dan jadwal pelajaran, termasuk nama-nama mata pelajaran. Nihongo, ya, bahasa Inggris Eigo, bahasa Arab Arabiago, gitu. Bahasa Sunda Sundago, matematika Sugaku dan seterusnya itu dihafalkan. Oke, berikutnya tata bahasa tentang kata sifat yang menjelaskan kondisi ruangan sekolah. Nah, misalkan ruangan kelasnya bersih. Nah, berarti bersih itu kirei. Yoshitsuwa kirei. Yes. Lalu kosakata tentang bilangan benda. Nah, di sini bilangan benda bahasa Jepang ada kekhususan tidak satu buahnya itu untuk benda elektronik, untuk orang, untuk benda yang besar. Nah, itu beda-beda ya. Misalkan mobil ya. Mobil itu bukan hitotsu karena besar jadi ichidai. Kalau hitotsu misalkan apel. Apel itu ringo. Ringo ga hitotsu. Kalau mobil kuruma ga ichidai. Pakai dai, ichidai. Untuk buku beda lagi, untuk lembaran beda lagi ya. Untuk orang, nah ini harus dipelajari tentang bilangan benda. Itu di bahan kelas 11 ya. Ada di kelas 11. Lalu ini udah masuk ke materi kelas 11. Kosakata tentang benda yang ada di rumah. Nah, misalkan ada gambar, ada benda-benda ya di dalam rumah, misalkan ada TV, ada komputer, lemari, ya, AC dan sebagainya. Itu harus dipelajari. Lalu kondisi ruangan. Nah, kondisi ruangan sama ya kurang lebih. Ada yang sempit, misalkan kamar saya luas, kamar saya sempit, kamar saya terang, kamar saya gelap. Nah, itu ada ya. Kosakata tempat wisata. Nah, di sini misalkan tentang tempat wisata, mau pergi kemana, misalkan dalam waktu luang pergi kemana. Biasanya berhubungan dengan kata kerja pergi ya. Kata kerja pergi, ikimas. Misalkan hari Minggu pergi ke gunung, misalkan ya. Nichiyoubi ni yama ikimasu. Hari Minggu pergi ke gunung. Oke, berikutnya masih bahan kelas 11. Tata bahasa mengenai kegiatan sehari-hari. Disajikan kalimat rumpang tentang kegiatan sehari-hari. Misalkan sarapan pagi ya.
asa gohang tabemas, misalkan dikosongin tabemasnya. Nah, asa gohang diapakan? Karena asa gohang itu nasi, sarapan. Nah, kata kerjanya yang tepatnya adalah tabemas, bukan yang lainnya ya. Misalkan pilihannya nomimas, ikimas, dan lain sebagainya. Nah, berarti dihafalkan padanan dengan kata kerja dari kegiatan tersebut. Misalkan sehari-hari baca buku ya, atau mandi tiap pagi mandi. Nah, sawau abimas, seperti itu. Lalu mengenai wisata, menyimpulkan ada wacana, misalkan ya disajikan wacana, ada teks, membaca, ada reading ya, kalau dalam bahasa Inggris ada readingnya dulu. Nah, di situ ada pertanyaan, tapi jawabannya harus komplit dulu, memahami isi wacana. Tentunya wacananya pakai huruf Jepang ya. Gitu. Nah, kan tentang apakah wacana di sana di atas itu, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang memang sumbernya atau jawabannya ada di kalimat-kalimat di wacana. Cita-cita dalam huruf kana. Nah, misalkan ada gambar seorang tentara ya. Nah, tinggal cari tentara itu naon bahasa Jepangna. Nah, pakai huruf kana tapi ya pilih gitu. Pilihannya pakai pakai huruf Jepang. Lalu kerjaan sama ya. Mau apa? Kalau tadi mah kan gambar. Ini misalkan yang soal nomor 24 ini tentang pertanyaan masa depan mau jadi apa. Teks yang berkaitan impian, cita-cita. Nah, ini ya. Disajikan kalimat acak. Nah, ini diacak juga misalkan dicampur, acak-acak, nanti disusun jadi kalimat yang benar tentang cita-cita. Lalu tentang kehidupan sehari-hari, cakapan rumpang, huruf kanji mengenai kegiatan. Nah, ini dia. Ada huruf kanji mengenai kegiatan ya. Tadi belajar, pergi, yang sering-sering aja dibahas. Belajar, pergi, terus datang, membaca, nulis. Nah, seperti itu ada ya kanji-kanjinya. Boleh dicek lagi di materi kelas 11. Atau tinggal searching atau tinggal cek di Obenkyo ya. Kalau yang udah pasang aplikasi Obenkyo, di situ ada kanji. Kalau enggak searching aja kanji-kanji dasar atau kanji sehari-hari. Teks mengenai kegiatan sehari-hari tentang makanan. Nah, di sini ada makanan dan bilangan tentang jumlah makanan tersebut. Misalkan ada gambar apel. Apelnya ada 2 buah. Nah, tinggal mana pilihan yang tepatnya. Apel kan Ringo, 2 buah itu Futatsu ya. Nah, Hitatsu, Futatsu, Mitsu, dan seterusnya. Kalau untuk yang kecil-kecil biasanya ujungnya su. Lalu yang nomor 29 di sini mengenai kegiatan sehari-hari tentang kegiatan makan dan minum. Nah, juga yang diceknya, yang ditesnya adalah penggunaan kata kerjanya yang tepat. Kan jus atau apa nanti percakapannya seperti apa. Nah, apa yang tepatnya? Kata kerjanya yang disorotinya ya. Jadi harus tahu makan, minum ya. Gampang sih. Kalau tentang makanan ya kalau nggak dimakan jadi minum ya. Ya, kalau bisa ya. Nomor 30 di sini ada hobi. Nah, tentang hobi ya masuk ke materi kelas 12. Hobi misalkan tadi memetik gitar, terus bermain, menonton anime, nonton drama, terus apa? Mendengarkan lagu dan seterusnya. Bahasa penggunaan ungkapan mengajak, menjawab ajakan, menawarkan, dan lain-lain.
Nah, ini ada percakapan rumpang tentang kegiatan yang disukai untuk dilakukan bersama. Peserta didik dapat melengkapi teks dengan ungkapan ajakan tawaran yang tepat. Nah, misalkan pergi ke kantin atau pergi ke gunung bersama-sama. Tadi sebelumnya udah ya, pergi ke gunung itu yamae ikimasu. Atau pergi ke kantin. Atau pergi ke mana ya? Ke Tokyo, Tokyo ikimasu. Pergi ke Bali, Bali ikimasu. Tinggal bersama-samanya. Bersama-sama itu ishoni, ishoni. Ishoni ikimasu. Dan tidak harus seperti tadi, misalkan mengerjakan PR ya, mengerjakan tugas bersama-sama. Berikutnya, kalimat ungkapan yang menjelaskan hobi. Hobi, oh ada ya. Kata kerjanya yang disorotin di sini ya. Kata kerjanya berarti harus tahu, misalkan kalau lagu diapain, piano diapain, kata kerjanya apa yang tepatnya. Kalau gitar, terus musik, buku ya, banyak macam-macam. 533 di sini mengenai kegiatan di waktu luang. Ada gambar mengenai kegiatan di waktu luang. Peserta didik dapat memilih kosakata kegiatan di waktu luang yang tepat. Nah, misalkan gambar lagi mancing ya, atau gambar lagi main bola, atau gambar lagi baca buku, atau gambar lagi apa. Nah, tinggal dipilih. Tentunya jangan kebayangnya pakai huruf romaji semua ya. Di sini mungkin banyak huruf Jepang yang akan muncul. Jadi walaupun kita tahu, tapi kalau tidak bisa bacanya sulit juga ya. Sebelum bisa jawab harus mengerti dulu. Kalau biar bisa mengerti ya harus bisa tahu artinya. Biar tahu artinya harus bisa baca. Jadi tetap chosen yang pertama, tantangan yang pertama bagi yang masih belum lancar baca huruf Jepangnya, terutama hiragana, karena kebanyakan akan munculnya hiragana ya. Tuntaskan dulu, mumpung ada waktu. Ada aplikasi Obenkyo kalau di Android, kalau di iPhone, nah searching aja ya. Atau di searching di Google yang tata cara menulis huruf Jepang, atau tutorial di YouTube ya. Ada sih kalau bahannya yang di Google itu ada hiragana.pdf atau katakana.pdf. Nah itu ada tata cara penulisannya, dari mana ke mana garisnya, yang mana dulu garisnya. Ini sangat penting karena untuk membantu semakin hafal. Ada asosiasi, bahkan huruf ini mirip apa, nah itu ada juga yang membuat ilustrasi asosiasi huruf Jepang. Berikutnya, penggunaan kata kerja kegiatan yang berurutan di waktu luang. Ada kalimat rumpang mengenai kegiatan di waktu luang. Peserta didik dapat melengkapi teks dengan kata kerja untuk sambung dengan tepat. Nah, di sini misalkan di waktu luang kita main bola lalu mancing, mancing atau main bola, atau kita pergi ke perpustakaan lalu pergi ke bioskop. Nah itu ada kata kerjanya, harus paham, harus tahu apa saja. Lalu penggunaan kata kerja kegiatan di waktu luang. Disajikan dialog sederhana dengan kalimat rumpang. Peserta didik dapat menggunakan kata kerja bentuk sopan dengan tepat. Nah ini selesai ya. Ada 35 soal pilihan ganda. Nanti
Kalian saksikan saja surprise bagaimana soal pra-US. Dan modalnya mah memang huruf ya. Nah, tadi Sensei udah cerita dan udah pernah sebelumnya diperkenalkan kan ya. Ada aplikasi Obenkyo. Di sini ada hiragana, ada huruf dasarnya. Nah, ini A sampai N ya, ada 46 huruf A sampai N. Di sini ada huruf hiragana yang oh ya, ada cara penulisan juga ya kalau di Obenkyo ini. Ini tinggal diklik, sentuh, lalu ada cara bacanya, cara penulisannya. Oke, ada yang pakai teng-teng juga di sini. Nah, ini. Ada yang gabungan dua huruf disatuin ya. Begitu. Katakana juga ada. Sama cara bacanya, cuman beda fontnya ya. Dan penggunaannya untuk bahasa asing. Bahasa serapan dari bahasa Inggris banyaknya. Lalu ada kanji-kanji di sini. Nah, ada level 1 kanji level 1. Salah. Paling mudah itu level 5 ya. Itu. Nah, kosakata juga banyak. Di sini bisa mempelajari tentang huruf, angka, huruf, kanji, kosakata, kata bantu, dan pola kalimat. Lengkap ya. Kita hari ini dimudahkan dengan berbagai aplikasi yang bisa cepat membantu kita belajar sesuatu. Dalam bahasa Jepang pun sama. Oke, kurang lebih itu. Hai, barangkali ada yang mau ditanyakan. Enggak, sampai Sensei ngecek kehadiran dulu di sini. Bapak, Hai, ya. Naat boleh minta soalnya? Soal minggu lalu nggak ikut mengerjakan? Itu soal yang lalu ya. Soal yang minggu lalu jadi kuis, yang waktu PTM. Itu soal yang minggu lalu. Dibahasnya kan baru sekarang, waktu itu cuman baru mengerjakan saja kan ya. Oh iya Pak, makasih ya Pak. Hai. Sensei, Hai. kalau tabel materi tadi itu ada di Teams atau gimana? Ada di Teams, tapi yang cuman materinya doang ya, nggak lengkap seperti yang tadi Sensei share screen. Ada di Teams, di assignment, dikirim ke semua kelas, materi yang tadi, dari nomor 1 sampai nomor 35 materinya apa saja, itu ada di Teams, di assignment, di tugas. Tapi bukan untuk dikerjakan, tapi cuma untuk dipelajari saja. Sambil dilihat-lihat juga buku pelajarannya yang lalu, catatan-catatan yang lalu, termasuk materi-materi yang pernah dikirim. Kalau Muhammad Atarik ada nggak di sini? Muhammad Atarik sama Alicia. Kalau ada menyahut ya, Muhammad Atarik atau Alicia.
sampai hari ini Muhammad Atarik dan Alicia Sensei belum menerima tugas uprak yang kolaborasi ya. Kalau ada di sini bentar sambil dicek. Ada ya? Oh nggak ada ya. Tapi udah ya diumumkan ya Mas Sensei udah lewat wali kelas juga, udah lewat salah satu temannya di kelas dan udah di Teams juga. Hai, barangkali ada pertanyaan lagi? Silakan. Hai, nampaknya dicukupkan mungkin ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhir saja.